Shalom, salam jumpa dalam acara Koran Segar, komedi rohani seputar gereja. Bapak Ibu Saudara, jujur saya sedikit takut dan bingung ketika diminta untuk mengisi konten Koran Segar. Takut karena saya bukan seorang komedian, takut nggak lucu. Dan bingung karena materinya adalah komedi rohani. Sesuatu yang bersifat rohani tetapi dikomedikan. Memang kita boleh bercanda sama Tuhan. Ya barangkali kita bisa cirubah sama Tuhan, ngeprank malaikat, atau cirubah sama malaikat yang sedang bercanda sama Tuhan. Ini kan sama saja kita mancing di bibir neraka. Salah ngomong sedikit, kepleset sedikit, urusannya berbeda. Neraka, api, panas. Ya mending kalau di neraka ada yang jualan es. Menyewa villa dengan kamar yang ber-AC, kayak di puncak. Villa-villa, cepek cengom, dijamin aman dari api neraka. Mungkin ini adalah salah satu inovasi GKJ di dalam menghadirkan suasana yang berbeda bagi jemaatnya, khususnya di era pandemi, di mana banyak pelayanan dilakukan secara online. Untuk menghadirkan suasana yang berbeda supaya jemaatnya nggak jenuh, maka bolehlah sekali-sekali kita bercanda sama malaikat yang tadi. Baik, Bapak Ibu Saudara, kali ini saya mau berbagi pengalaman saat saya baru pertama kali memasuki atau mengenal kekristenan. Jujur, latar belakang saya memang bukan Kristen, sehingga ada beberapa kebiasaan orang Kristen yang saya anggap aneh, karena bandingannya adalah kepercayaan saya sebelumnya. Misalnya saja perihal ibadah dan berdoa. Bapak Ibu Saudara, di kepercayaan saya sebelumnya, mereka sangat disiplin perihal ibadah. Baik tata caranya, waktunya, bahkan sampai bahasanya pun harus sama. Bagi saya ya sama-sama sulit menghafal dan mengerti. Berbeda dengan ajaran kekristenan. Dari beberapa gereja yang saya datangi, malum waktu itu saya belum punya keanggotaan gereja, sehingga saya sering datang ke gereja-gereja yang berbeda-beda. Umumnya mereka sangat bebas menentukan tata cara ibadahnya, waktunya, bahkan bahasanya. Khusus di dalam hal berdoa, saya punya pengalaman di satu gereja. Ketika pendeta mengajak berdoa, maka jemaat mulai menunduk. Berdoa dalam hati, suasana jadi hening sekali. Sampai-sampai ketika pendeta mengatakan amin, ada beberapa jemaat yang masih tetap menunduk. Masih berdoa hening sekali. Dan baru terperanjat kaget ketika disenggol oleh sebelahnya. Ternyata memang keterusan, ketiduran. Mungkin kena prank malaikat yang tadi. Ada lagi yang lebih ekstrim, ketika satu gereja ketika pendeta mengajak berdoa, maka jemaatnya sangat antusias. Mereka pun ikut berdoa ramai sekali, kencang sekali. Bahkan ada sebagian yang sampai nangis-nangis. Bagi saya waktu itu kok seperti nggak bisa membedakan antara kontes doa atau ini sedang marah-marah. Lebih aneh lagi ketika saya melihat pendeta itu mengajak jemaat untuk mempraktekkan doanya. Kurang lebihnya seperti ini. Saudara, mari kita berdoa, membawa setiap pergumulan hidup kita kepada Tuhan dan memohon pertolongan Roh Kudus untuk menjamah kita. Bagi saudara-saudara yang sakit, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara. Mari bersama meminta Tuhan hadir menjamah bagian tubuh kita yang sakit. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya saya agak risih dengan tata cara berdoa seperti ini. Ya, kalau yang sakit itu bagian-bagian yang mudah dijangkau. Kepala, pundak, lutut, kaki, daun telinga, hidung, dan maksudnya adalah bagian yang mudah dijangkau seperti kepala atau dada gitu ya. Mudah kita mengikuti. Saya tidak bisa membayangkan ketika yang sakit adalah bagian-bagian yang sulit dijangkau. Punggung, sikut,
jempol kaki. Belum lagi kalau sakitnya adalah bagian-bagian belakang, misalnya wasir atau sakit yang lain. Bahkan lebih sulit lagi bagi mereka yang sakitnya adalah komplikasi. Jantung, ginjal, dan encok. Sulit untuk kita ikuti. Tetapi itu adalah pemahaman saya ketika baru awal-awal saya mengenal kekristenan. Seiring dengan berjalannya waktu, saya mulai tahu sekarang bahwa Tuhan itu maha segalanya. Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Jadi Tuhan tahu karakter makhluk ciptaannya, baik sifatnya, bahkan sampai bahasanya Tuhan tahu. Bahasa semut pun Tuhan tahu. Saya tidak bisa membayangkan ketika Tuhan hanya mengenal satu bahasa. Maka di akhir zaman nanti, di masa penghakiman, pasti memerlukan banyak sekali penerjemah. Ya, oleh karena Tuhan itu maha kuasa dan tahu segalanya, maka bagi Tuhan tidak pernah mempermasalahkan tentang doa. Baik tata caranya, waktunya, maupun bahasanya. Doa adalah hubungan intim kita dengan Tuhan. Bukan hanya berisi permohonan-permohonan, tetapi juga salam, penghormatan, pujian, dan ungkapan rasa syukur kita atas karya penyelamatan Tuhan. Doa harus dengan motivasi yang baik. Doa yang kita panjatkan harus tulus dari dalam hati, bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dipuji, tidak dengan bahasa yang bertele-tele. Dan yang terpenting, doa tidak untuk memaksa Tuhan mengikuti apa yang kita mau. Karena sesungguhnya Tuhan telah merancangkan sesuatu yang baik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera bagi kita. Janji Tuhan itu sudah jelas. Ia merancangkan damai sejahtera bagi kita seperti yang tertulis di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati kasih Tuhan. Jaga kesehatan, jaga prokes, tetap semangat, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.